Itu kalau kita mengambil gampangnya penyelesaian masalah, ya. Nah, sekarang yang menjadi masalahnya adalah kira-kira kita bisa nggak merubah sebuah kenyataan. Nah, misalkan seperti gitu, saya sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi ini masalah nggak selesai-selesai. Ya, kenyataannya tidak pernah berubah, selalu begitu saja. Saya penghasilannya sehari itu 50.000. Saya berdoa supaya penghasilan saya itu setiap minggu, setiap tahun itu bertambah. Mungkin menjadi 100.000 per hari, 200.000 per hari, puji Tuhan kalau 500.000 per hari. Tapi sekian tahun lamanya saya mengupayakan dengan kerja keras dan berdoa, tetapi kenyataannya toh penghasilan yang saya dapatkan ini tidak mencukupi kebutuhan. Artinya kenyataannya saya harapkan ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, sebenarnya kalau seperti itu ada dua itu yang tadi yang saya sampaikan. Gampang sebenarnya menyelesaikan masalah itu. Kalau kita kembali dari ke definisi ini tadi ya, merubah kenyataan atau merubah keinginan. Nah, kalau misalkan kenyataan ini tidak kita tidak bisa merubahnya, kenyataan ini tidak kita bisa rubah, jalan satu-satunya yang harus kita rubah apa? Keinginan. Nah, Bapak Ibu, ada satu jawaban hari ini supaya kita bisa merubah dari yang kita nggak bisa rubah kenyataan, kemudian kita bisa merubah keinginan. Karena dua-duanya itu sebenarnya bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Merubah kenyataan di luar jangkauan kita. Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan merubah kenyataan. Nah, tetapi kadang Tuhan tidak merubah kenyataan ini dan membiarkan itu terjadi. Artinya keinginan ini yang harus dirubah. Nah, masalah berikutnya adalah merubah keinginan itu tidak semudah membalikkan tangan. Karena kemanusiaan kita, saya menyadari juga bahwa kemanusiaan kita juga ini susah untuk diubahkan. Nah, kalau tadi ujian bilang ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa sesuai firman-Mu, itu tidak segampang untuk membalikkan tangan. Bapak itu dengan mudah merubah kita, tetapi kitanya yang susah dirubah. Kalau Bapaknya itu gampang berubah, amin. Orangnya yang susah dirubah. Kalau Bapak merubah itu gampang, orangnya yang susah dirubah. Nah, kita akan buka Alkitab kita hari ini. Kita akan melihat sebuah contoh dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga Dia terasa mudah sekali untuk menghadapi sesuatu ya. Rasanya mudah. Saya kalau membaca ayat ini rasanya gimana? Saya kalau baca ayat ini ya, ayat yang akan kita baca hari ini itu buat saya benar-benar sesuatu yang luar biasa. Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai dengan yang ke-46. Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 46. Oke, sudah dapat ya. Saya akan baca, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa Ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti Dia. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlembar batu jaraknya. Lalu Ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau Kau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, sudah? Oke. Saya kira masih ada, ternyata sudah. Ya. Nah,
Ini adalah sebuah peristiwa yang banyak kita tahu dan sering kita baca pada saat merayakan Paskah. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat berat untuk Tuhan Yesus. Saya kalau baca ayat-ayat ini, wah, rasanya seperti gimana ya? Karena saya membayangkan betapa Tuhan akan menghadapi situasi yang berat dalam kehidupannya. Ini berat. Dia akan menyerahkan dirinya. Dia tahu bahwa dia akan menyerahkan dirinya dan ke depan penderitaannya itu seperti apa. Begitu menderitanya dia. Kalau kita lihat di Markus atau Matius pasal 26 atau Markus pasal 14, itu peristiwanya sama, perikopnya sama. Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Itu sebelum dia berdoa, dia berkata begini kepada murid-muridnya. Aku sangat, nah kita buka saja ya, supaya kita tidak salah di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Nah, ini ya, Matius 26 ya, ayat 37 coba. Ayat 37